Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada topologi yang akan kita lakukan configuration menggunakan configuration OSPF versi 2 di single area yang topologi jaringannya ada switch, PC1, router 1 yang terhubung dengan router 2, router 2 terhubung dengan router 3, router 2 dan router 2 terhubung dengan PC2 dan switch 2, dan begitu juga dengan router 3 yang terhubung dengan switch 3 dan PC3. Di sini kita akan belajar bagaimana cara melakukan configuration OSPF versi 2 dan memverifikasi versi 2 bahwa configuration success. Di sini kita dapat melihat ada address table-nya untuk PC router 1, router 2, router 3 dengan interface IP address dan subnet mask. Lalu yang pertama kita akan melakukan configuration OSPF versi 2 routing dan verifikasi configuration-nya. Step pertama di sini configuration OSPF router 1, router 2, router 3 dengan ID 10. Lalu router ID-nya di R1 ada 1.1.1.1 dan router 2 2.2 2.2 dan router 3 3.3 3.3. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara PC1, 2 dan 3 saling terhubung di semua jaringan. Yang pertama kita akan mulai dari router 1. Router 1 kita akan memulai enable, lalu selanjutnya show run. Nah, di sini kita akan mengecek apakah sudah ada pengelamatan di interface-nya. Jadi kita setting aja untuk ping OSPF-nya nanti. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada pengelamatan. IP address 172.16.3.1 dengan subnet mask 255, 255, 255 dan 252. Begitu juga dengan router 3 di 192.168.10.5. Lalu selanjutnya kita akan memulai configuration dengan configuration terminal, lalu router OSPF dengan ID 10. Lalu selanjutnya passive interface G0/0. Nah, lalu selanjutnya untuk kita akan setting untuk interface-nya apakah dapat terhubung dengan router 1, makanya kita menggunakan G0/0. Lalu untuk jaringannya network 172.16.0.1.0 dengan configuration-nya 24B20.0.255 area 0. Lalu selanjutnya router ID di router 1 itu 1.1.1.1. Lalu kita cek dulu di routernya untuk OSPF-nya di do show run. Nah, di sini router ID-nya sudah, router OSPF 10-nya sudah masuk. Lalu selanjutnya network
network 172 3.0 0.0.0.3 area 0. Lalu network 172.168.16.0.0.0.3 area 0. Lalu exit. Nah, di sini kita akan cek di show run. Nah, di sini untuk untuk lognya sudah ada di network 172.16.1.000.255 dan 172.116.30. Lalu selanjutnya juga di 172.1.6.10.4.0.0.0.3 di area 0. Lalu selanjutnya kita akan melakukan di router 1, configuration di router 2. Maaf. Di router 2 kita masuk enable, mulai configuration di configuration terminal. Lalu selanjutnya sama dengan seperti router 1, router OSPF dengan ID 10. Selanjutnya passive interface G0/0. Passive interface G0/0. Lalu network 172.16.2.0 di 0.0.0.255 area 0. Lalu network 192.168.10.8 192.168.10.8 lalu 0.0.0.0.3 di area 0. Network 192.168.0.0.3 area 0. Lalu selanjutnya kita untuk cek networknya lagi, network 172.16.3.0 0.0.0.0.3 area 0. Lalu untuk pengecekan kita akan cek do show IP route. Nah, di sini sudah masuk di 172.1.6.2.0 dan 172 ini dan ini
172, 1.6, 3.0, lalu 192, 168, 10.0. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba kita cek di router 1 show IP router. Nah, di sini juga sama, sudah masuk di 172.16.10 dan di 192, 168, 1.0.0. Lalu selanjutnya kita configuration di router 3. Nah, di router 3 kita masuk mulai configuration di configuration terminal. Lalu selanjutnya sama dengan router 1 dan router 2, router F10 OSPF 10 dengan ID 10, lalu router ID-nya di router 3 itu di 3.3.3.3. Nah, lalu pasif interface G0/0, lalu network 192.168.1.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.255 area 0, lalu network 192.168.10.0.0.0.0.3 area 0, lalu selanjutnya network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0. Kita cek di do show IP router. Nah, di sini sudah masuk IP address-nya. Lalu selanjutnya kita exit. Nah, lalu untuk menyimpan di ROM memori sudah tersimpan. Nah, dari sini routing sudah dapat berjalan, dan selanjutnya kita akan melakukan ping di PC1 dengan ping PC1 ke PC3, ping 192.168.1.2. Nah, dengan ini berarti sudah terhubung antara PC1 ke PC3, dan kita akan coba lagi ping dari PC1 ke PC2. Ping 172.16.2.2. Nah, di sini dari PC1 ke PC2 sudah dapat terhubung. Lalu kita ke PC3, kita akan melakukan ping PC3 ke PC2, ping 172.16.2.2.
Lalu selanjutnya nah di sini berarti PC2 ke PC3 sudah dapat terhubung. Lalu kita coba ping dari PC3 ke PC1 di ping 172.16.16.1.2. Nah, di sini di PC3 ke PC1. Nah, berarti antar PC sudah dapat terhubung. Dari testing ini, kita bisa melihat bahwa antar PC dan semua network yang ada di sini sudah berkomunikasi menggunakan routing OSPF versi 2. Nah, sekian untuk praktikum kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.